Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada abad 21 mengharuskan peserta didik untuk berpikir kritis. Proses berpikir kritis berkaitan erat dengan pembelajaran berbasis SWOT. Sehingga guru pada pelaksanaan pembelajarannya harus bisa menerapkan itu. Tentu saja, guru harus bisa menjawab tantangan itu. Mari kita lihat. Saya Ujang Supratman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pasundan, sekaligus guru TN Tambak Sumur 3. Pada PPL Aksi 3 ini, saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Siapa yang hari ini tidak hadir? Mai sering banget nggak hadir ya? Mai. Terus siapa lagi? Ella sama Janet. 1 kali bersemangat. Ayo, nggak kompak lagi. 1 kali bersemangat. 2 kali bersemangat. 3 kali bersemangat. Bersemangat. Ada nggak yang kalian ingin tahu tentang dunia ini? Oke, coba keluarkan buku tulisnya, ditulis. Apa yang kalian ingin tahu di dunia ini? Pak, saya ingin tahu tentang Mekah. Boleh. Coba Bapak minta siapa yang berani mengutarakan apa yang kalian ingin tahu. Kenapa logo perusahaan berbeda-beda? Kenapa? Aku ingin tahu cara bikin kapal laut. Aku ingin mengetahui kenapa ada siang dan malam. Aku ingin mengetahui kenapa ada siang dan malam. Kalian tahu nggak bahwa pertanyaan kalian, apa yang kalian ingin tahu di dunia ini sudah bisa terjawab. Kalian tinggal klik Mbah Google di internet. Aku ingin tahu cara buat kapal. Ada di internet. Ada nggak? Ada. Terus bisa juga di YouTube. Aku ingin tahu terjadinya siang dan malam. Ya, untuk zaman sekarang ini sangat mudah ya mendapatkan informasi, pengetahuan. Gampang ya? Kalian sering menggunakan itu? Nah, kemudahan-kemudahan itulah yang dinamakan dengan globalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan kalian mengenai globalisasi. Yang pertama nanti melalui tayangan video mengenai globalisasi. Bapak harap kalian bisa menyebutkan bentuk globalisasi pada bidangnya. Ya, ini alur kegiatannya ya. Nanti kalian Bapak akan kasih gambar, terus nanti Bapak kasih video, selanjutnya nanti kalian akan Bapak kasih LKPD lalu berdiskusi. Gambar apa ini yang keras? Mobil. Oke. Tahu ini mobil apa? Avanza. Hah? Toyota apa? Avanza. Apa tadi kamu? Nah. Tahu nggak Kijang Innova buatannya negara mana? Jepang. Pinter. Nah. Weh, iPhone. Ada yang tahu iPhone negara mana? Indonesia. Amerika. Australia. Yang benar adalah Amerika. Ya. Batik dari negara mana? Iya dong. Ini negara kita loh yang punya batik dari Indonesia. Barang-barang luar negeri bisa sampai ke Indonesia kenapa? Dikirim lewat apa? Lewat kapal. Lewat kapal. Oke.
Terus apa lagi? Lewat Pesawat. pesawat. Untuk mengetahui itu semua, yuk kita simak video berikut. Ayo, ada yang bisa merangkum? Apa tadi yang dinamakan dengan globalisasi? Jangan takut salah, boleh. Yuk. Globalisasi itu apa? Kata apa aja? Globalisasi itu adalah di mana kita bisa mengakses informasi dengan mudah. Oke. Kata Arafa, globalisasi itu di mana kita dapat mengakses informasi dengan mudah. Betul, ya. Tadi kita mau belanja aja sekarang nggak usah ke warung loh. Betul nggak? Besok datang pakai kurir, paket. Kerjasama antar negara, terbentuknya organisasi internasional, dan masyarakat yang sekarang ini lebih peduli pada pemerintahan. Bisakah kalian sebutkan contoh globalisasi dalam bidang pendidikan dan sosial budaya? Tadi katanya ada globalisasi di bidang perdagangan, e-commerce. Apa tadi contohnya? Shopee. Apalagi selain Shopee, ada yang tahu? Oke, bisa apa lagi? Lazada, oke? eBay. Tokopedia. eBay. eBay apa? Oh, ada. Oh, kamu bagus pengetahuannya, Bapak aja kurang tahu eBay. Yuk kita cari tahu globalisasi di bidang apa, sosial budaya dan pendidikan. Sebelum itu, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. LKPD. Bapak akan memberikan kalian petunjuk. Kita baca sama-sama. Ayo berdiskusi. Coba kalian cari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya dan pendidikan. Silakan buka Google-nya di tablet kalian. Peran Indonesianya di situ sebagai apa? Mau dibaca tuh, empatnya apa aja tuh? Kalau kalian sudah mengerjakan LKPD yang pertama, coba kalian buka. Di situ ada teks namanya kain batik. Silahkan dibaca. Menurut kalian itu teks eksplanasi atau bukan? Eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Oke, teks apa? Penjelasan. Oke, betul Arafa. Teks penjelasan. Bapak nggak akan ngejelasin lagi karena Bapak yakin kalian sudah bisa. Silakan isi, Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan isi. Dan tadi Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, ayo kita presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 1. Ya. Fatir, Alfa, Krishna, Silpi. Oke. Bentuk kerjasama dengan negara ASEAN. 1. Membantu negara yang sedang dilanda bencana. Peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara ASEAN. 1. Indonesia menyumbang kebutuhan pokok yang terkena bencana. 2. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan dan Indonesia aktif dalam kegiatan kebudayaan. Contohnya adalah keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Henitage ACHDA. 3. Ikut menegakkan asasi manusia di ASEAN. 3. Aktif bergabung dalam AICHR. Nomor 4. Bentuk kerjasama dengan negara ASEAN. Ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan
Peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara ASEAN. 4. Pemilihan duta muda ASEAN, pertukaran pelajar, beasiswa ASEAN, scholarship, dan komunitas anak muda seperti ASEAN Youth Expo. Teks di atas berisi mengenai topik masalah apa batik yang dilestarikan untuk tidak punah. Karena mengapa tanggal 2 Oktober 2009 dijadikan Hari Batik oleh pemerintah Indonesia? Karena batik sebuah warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Mengapa setiap batik di daerah memiliki motif yang berbeda? Karena menggambarkan kekayaan alam di daerah tersebut. Coba kemukakan kesimpulanmu dari teks di atas. Batik yang dilestarikan untuk yang tidak punya batik. Ya, selesai? Selesai. Oke. Bagaimana menurut kalian penampilan dari kelompok 1? Hebat? Jawabannya sesuai? Oke, kasih tepuk tangan. Nah, tadi kita belajar apa aja? Globalisasi. Apa itu globalisasi? Adalah bidang jasa ekonomi. Gimana? Globalisasi adalah bidang jasa ekonomi. Globalisasi adalah bidang jasa dan ekonomi. Oke, Bapak nggak akan menyalahkan. Memudahkan kita untuk berkomunikasi. Globalisasi itu adalah segala sesuatu yang membuat kita mudah dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini ya. Terus dari globalisasi ada berbagai bidang. Coba globalisasi di bidang ekonomi contohnya apa ya? Ada yang bisa menyebutkan? Jepang mengirimkan mobil ke Indonesia untuk kebutuhan ekonomi. Sepatu Adidas Sepatu Adidas kenapa? dari Jerman dikirimkan ke Indonesia. Oke, sepatu Adidas dikirimkan dari Jerman ke Indonesia. Kerjasama ekonomi dagang ya. Bisa memahami? Bisa. Kalau di bidang pendidikan tadi apa? Pendidikan seperti contoh saya ke kampus di Jerman. Terus saya harus membayar ke kampus yang ada di Jerman. Ya. Tempat saya bersekolah, dan setelah saya balik saya bisa membangun negeri dengan pengetahuan saya di Jerman. Oke, tepuk tangan buat Arafa. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Terus tadi kita juga diskusi tentang apa? Teks eksplanasi. Coba Bapak minta satu orang simpulkan teks eksplanasi yang kalian baca tentang batik. Apa? Dengan demikian sebagai pemuda Indonesia tentunya menjadi kewajiban sendiri dalam melestarikan batik. Dengan adanya globalisasi, batik kita bisa loh dikenal sampai luar negeri. Ya, sampai terkenal nih batik, sampai terkenal ke luar negeri. Kita bisa mempromosikannya lewat iklan, lewat YouTube ya. Terus kadang presiden kita juga pakai batik ya. Itu tuh gunanya apa? Untuk mempromosikan bahwa batik itu dari Indonesia. Kita harus menjaga warisan budaya kita yaitu batik. Kita harus bangga loh. Ini punya batik itu dari Indonesia. Udah terkenal, kita harus bangga. Bangga enggak? Bangga ya. Di sini aja nama. Sianya di bawahnya di sini. Apa yang belum kalian pahami tentang pelajaran hari ini? Yo. Ada yang mau ditanyakan? Apa pembelajaran yang belum kalian pahami? Jangan kalian bilang paham, nanti ke bapak tanya nggak bisa. Untuk pertemuan besok, kita akan masih membahas mengenai globalisasi. Tapi kita akan membahas bagaimana globalisasi mempengaruhi dunia. Lalu kita juga akan membahas tentang pembangkit listrik, ya. Bagaimana sih listrik dari pembangkit bisa sampai ke rumah kita?
Maka kita tutup dengan doa. KM silakan dipersiapkan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu saya. Salah satu reminder terbaik bagi guru adalah kata-kata dari Kiai Haji Maimun, yaitu, jadi guru tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak pintar atau tidak, serahkan semuanya kepada Allah. Kita cukup mendoakannya. Selamat ulang tahun PGRI ke-77 dan selamat Hari Guru Nasional. Semangat untuk kita semua para guru.